Nah, saya sudah bawa lagi sayuran untuk bikin makanan di tempat alam terbuka seperti di sini. Ya, ada pemandangan sejuk yang indah sekali, ada kolam renang. Setelah kita santai-santai kolam renang, tentu perlu sesuatu makanan. Apa yang dibikin dengan segala macam sayuran ini? Tentu kita bikin yang sederhana, tidak yang terlalu sulit, yang rumit-rumit, yang gampang dan banyak macamnya. Baik untuk dimakan nasi atau untuk snack, nah, antara lain kalau gitu. So ini ada alat yang istimewa, kita pakai alat dadar. Ini alat dadar ini membuat macam-macam ya. Nah, antara lain yang akan dibuat yaitu spicy chicken untuk dimakan dengan nasi, enak sekali. Risoles dengan sotomi atau disebut oles-oles bahasa Indonesia, dengan sotomi, enak sekali juga untuk kudapan. Atau risoles untuk dimakan sebagai makanan kecil, atau risoles udang yang bentuknya segitiga, yang lain lagi. Atau risoles dengan sayuran, inilah sayuran yang akan digunakan. Atau lagi risoles yang sederhana yang disebut kersah, enak sekali. Kemudian juga dengan pancake atau kulit dadar ini kita isi dengan buah yang rasanya manis, dan yang paling sederhana sekali yaitu dadar pandan kelapa hijau. Nah, inilah acara saya akan dibuat. Kita lihat yang macam-macam ini, lebih istimewa dari biasa. Nah, pertama saya akan membuat kulit dadar dulu untuk dibikin spicy chicken. Tapi sebelumnya harus pakai celana dulu ya. Pakai celana dulu supaya santai-santai, baju saya juga tidak kotor. Kita lihat dulu. Bahan yang diperlukan banyak, tapi yang udah disiapkan dulu ya. Untuk membuat kulit dadar seperti yang tadi saya utarakan, diperlukan bahan-bahan seperti tersebut ini. Antara lain, inilah adalah terigu, telur, garam, minyak. Dan yang penting juga yaitu air. Ini untuk kulit dasar utama. Dapat juga sebagai variasi diganti dengan susu, atau dapat juga yang hijau dengan pandan pasta atau warna hijau. Nah, kita mulai aja dulu ya. Semua dimasukkan jadi satu. Terigu, kemudian telur masuk juga, kemudian garam pakai sedikit aja seujung, sudah digunakan garam. Kemudian pakai minyak sedikit, 1 sendok makan kira-kira. Nah, ini semua dicampur dengan air. Di sini, kemudian diaduk semuanya. Jadi mudah sekali, kita bikin santai-santai saja. Seperti ini. Setelah diaduk-aduk rata, kita tuang ke tempat piring pencelupnya. Nah, kemudian kita nyalakan, panaskan pancinya, panaskan beberapa detik. Cukup panas. Kalau sudah panas, kita balikkan aja. Celup caranya demikian, berbunyi dan desis. Nah, ini ke atas sini. Kalau seandainya berlubang, ini dapat ditetes di sini sedikit. Setelah kira-kira 1 menit, dia sudah masak, dibalik. Kita panasin yang kedua.
Terus diselesaikan sampai mendapat banyak. Ini naik dari kulit boleh dibikin. Ini, nah ini juga segera jadi lagi nih. Kalau sudah jahit matang, 1 menit dibalik saja. Ini ternyata bersih sekali. Kemudian dicelup lagi. Terus kita selesaikan sampai mendapat banyak. Kalau berlubang, ditetesin ada sedikit. Nah ini ada lubang dikit. Nah, tetesin lagi. Sekarang sedang perlihatkan cara membuat dadar yang hijau, ya. Sama dengan terigu, seperti tadi membuat yang putih dengan telur, kemudian diberi garam sedikit, setengah sendok teh kira-kira, kemudian kasih minyak 1 sendok makan, kemudian dikasih air ada di sini, kemudian nah ini pandan pasta supaya mendapat warna hijau dan juga ada wangi pandan, ya. Kita aduk semuanya, diaduk sampai dia rata. Kalau sudah rata, dibikin dadar seperti yang putih tadi ini. Setelah diaduk rata, dipanaskan panci dadarnya sampai cukup panas. Adonan ini kita tuang di sini supaya rata. Nah, tuang kalau sudah diaduk rata, tuang aja. Siapkan lagi. Jadi tadi hijaunya dengan pandan pasta, ya. Tunggu beberapa saat kira cukup panas. Nah, ini dicelup lagi sih. Celup sebentar aja. Menjadi adonan. Nah, ini kalau berubah karena ada angin, ditutup aja lubangnya. Ada udara, tutup dan segera dia matang. Terus kita selesaikan seperti yang cara yang putih ini. Beberapa saat dia sudah matang. Nah, tunggu sedikit lagi kurang matang. Bisa nah ini. Kemudian ini dicelup lagi, diselesaikan sampai semua anginnya. Anginnya dimiringin bisa. Nah ini tadi kulit dadar yang sudah jadi. Nah ini terus kita selesaikan sampai mendapat dadanya. Nah sekarang saya akan membuat spicy chicken. Itu penyelesaian kulit dadar yang diberi isi ayam untuk teman makan nasi. Nah, ada pun bahannya yaitu ayam cincang, kemudian ada rebung cincang, garam, gula, merica, tepung kanji. Nah, ada penyedap kaldu ayam supaya lebih sedap, telur dan mirin. Ya. Nah, semua kita masukkan di satu. Ayam masuk, rebung masuk, ya. Kemudian ayam kita masukkan dari satu dalam sini, kemudian dimasukkan garam sedikit, ya cukup asin, kemudian gula ada sedikit supaya ada rasa manis sedikit, kemudian ini ada merica, masukkan sedikit juga, kemudian tepung kanji, masukkan 1 sendok makan kira-kira. Nah ini kaldu ayam sedikit, terus telur masuk semua jadi satu, kemudian ada ini mirin yang dimasukkan dari satu. Nah ini semua kita aduk rata sampai menjadi serba sama. Nah ini terus diisikan ke dalam kulit yang kita lepit kiri dan kanan seperti bungkus amplop rata, digulung. Terus selesaikan, ya, kira-kira begini bungkusnya, dibungkus lagi. Nah sekali lagi saya perlihatkan cara membungkusnya. Diisi di tengah kulit, kemudian dilipat kiri dan kanan, kemudian digulung. Nah, digulung, rapi, udah siap untuk digoreng. Setelah adonan
isi ayam tadi diisi di kulit dada. Kemudian kita panaskan minyak dulu. Minyak dituang, dipanaskan ya. Nah, sebagai banyak. Panaskan dulu. Nah, sudah panas. Ini putih telur dan ada tepung roti kasar ya. Ini putih telur kocok dulu sebentar, kocok lepas aja, nggak usah lama. Lepas. Kemudian ini dadar tadi yang udah diisi, dicelup ke dalam putih telur, dimasukkan ke dalam tepung roti, semua satu persatu kita gulung supaya semuanya kena terendam ya. Semuanya satu persatu selesaikan aja demikian. Kalau udah semua ini kita ratakan pakai digoyang-goyang supaya kena tangannya. Nah, semua terbungkus. Nanti kita goreng minyak panas ya. Nah, untuk melihat minyaknya sudah cukup panas, taruh kayu supir kelihatan berbuih-buih. Kalau sudah berbuih-buih, tandanya sudah cukup panas, kelihatan ya berbuih-buih. Nah, sekarang tadi yang sudah dicelup ke dalam putih telur dan dibalut tepung roti, digoreng. Nah, cukup panas ya. Satu-satu dicelup sampai semuanya selesai matang. Semuanya ini dicelup pelan. Nah, ini sisanya kita guling-gulingkan dalam tepung roti, biar rata semuanya tertutup. Tepung roti kasar ya. Satu lagi udah selesai. Jadi tepung roti ini harus lebih banyak. Kalau terlalu mepet habis, sulit untuk digulingkan ya. Setelah warna kuning kecoklatan, kita angkat, matikan apinya. Kita turunkan dulu sini biar dingin. Ini tunggu beberapa saat sampai cukup agak dingin. Itu boleh disajikan ya. Boleh disajikan langsung di atas saladnya, berlangsung dihias di sini. Nah, setelah diatur di piring untuk dihias, dan di sini untuk dimakan ya. Kita siapkan juga digunting, dipotong-potong. Penyajiannya itu dengan mayones, ya disiapkan mayones. Kemudian ada saus tomat dulu, dikasih saus tomat, dimakan dengan saus tomat, dan sambal selera ya. Kalau nggak suka pedas, jangan terlalu banyak sambalnya. Nah, ini lagi ya. Jadi ini untuk yang belum disajikan dengan nasi, dan dising dengan nasi. Sekarang sudah punya kulit dadar yang tadi yang sudah digunakan di dasar, tinggal membuat isinya, yaitu membuat isi oles-oles untuk teman makan soto mie. Soto mie biasa itu makan dengan kuah, enak sedap sekali. Nah, bahan yang diperlukan yaitu minyak untuk menumis, bawang putih, bawang merah, kemudian ada ayam cincang, garam, merica, ada gula pasir, kemudian ada wortel diparut kasar, ada bihun sudah direndam air, ini ada kecap asin, penyedap kaldu ayam,
dan bawang seledri dan putih telur untuk merekatkan. Nah, caranya kita panasin dulu ini pancinya, kemudian nanti bahan yang semua sudah disiapkan ini kita isi minyaknya dulu. 1 sendok makan, menumis, kemudian udah boleh dituang, masuk bawang putih dan bawang merahnya sambil diaduk-aduk. Kita siapkan dulu, lagi udah panas ini. Ditumis bawang putih sampai dia matang, harum, layu ya. Masuk ayam cincang, udah masuk ayam cincang, boleh masuk wortelnya juga. Masukkan aja wortel sekalian. Wortel, kalau kepanasan kita matikan dulu. Kemudian masuk ini bihunnya sekalian. Aduk jadi satu. Daun bawang seledri boleh masuk juga. Nah, semua sudah masuk. Kita masukkan bumbu satu persatu. Garam, merica, gula pasir, penyedap ladu ayam sedikit, kecap asin belum masuk ya, sedikit. Udah, ini semua udah masuk, diaduk terus Pak sampai dia matang ya. Aduk aja dulu. Nah, setelah diaduk-aduk sampai masak, kompor, kita tuang di sini biar dingin ya, mudah untuk dibungkus. Siaplah isian untuk dibungkus di kulit dadar yang tadi sudah disiapkan. Cara bungkusnya kita siapkan aja. Ini udah agak dingin, kalau panas juga repot. Nah, taruh di kulit kira-kira 1 sendok makan, kurang lebih ya. Mau besaran boleh, kecilan boleh sedikit. Seperti tadi dibungkus, lipat kiri kanan, sudah diperlihatkan, kemudian digulung rapi. Nah, demikian lagi terus sampai selesai. Setelah diisi isiannya ke dalam kulit, digulung seperti tadi. Nah, ini nanti kasih perekat putih telur. Nah, satu persatu ya. Sementara dipanaskan dulu minyaknya. Kita tuang minyak lagi ke dalam panci untuk digoreng. Nah, sementara semua satu persatu diperiksa. Tadi belum kasih putih telur, dioles putih telur dengan kuas ya, supaya rapat. Karena waktu digoreng dia terbuka. Satu dipoles. Oles setelah digulung, siapkan. Ya. Ini kuahnya yaitu untuk makan soto, daging dengan kuah udah disiap direbus, kemudian dimasukkan serai, daun jeruk purut dan jahe. Ya. Bumbu lainnya lagi yaitu ada penyedap, garam, merica, nanti bawang putih, daun rumah seledri untuk ditabur di atas soto. Jadi tadi cepat aja kita rebus dulu. Yang diberi bumbu dulu lagi, penyedap ladu ayam sedikit, kemudian dimasukkan garam setengah sendok teh, 1 sendok teh, biar kira-kira kasih garam belum ya tadi, kemudian dikasih merica. Jadi daging udah direbus dulu supaya cepat ya, ini sebentar lagi udah mendidih. Sementara saya panaskan dulu di sini lagi minyaknya. Saya kira tadi udah cukup panas juga. Ya, kalau sudah cukup panas, kayunya udah berdiri, udah bisa digoreng. Nah, udah masuk aja digoreng satu persatu sampai dia kuning ya, kuning coklat. Jadi ini digoreng matang, oles-olesnya, dan ini sudah pas mendidih, siap dituang, disajikan dengan kuah soto yang tadi sudah disiapkan ya. Nah, setelah digoreng, kita matikan, digoreng kering, matang, angkat dulu ya. Nah, kemudian ini tadi sudah mendidih, kita matikan aja dulu.
kuah sotonya, siram kuah ya, dari udah dimasak, kasih daging, kasihnya ada lemak-lemak sedikit, siram kuahnya sampai dia penuh ya. Nah ini perlu sekali karena kurang sedap lagi. Terus siram sampai agak penuh. Kemudian ini kita tabur dengan daun bawang, dengan bawang goreng dan daun bawang, tabur juga. Kemudian ini yang tadi udah digoreng, kita gunting-gunting, siapkan masuk ke dalam soto mie. Ini tadi dibikin bihunnya. Masuk ke sini. Sekarang yang ketiga, masih dengan kulit dada tadi yang sudah dibuat. Sekarang membuat isiannya. Kalau isian risoles diisi dengan ragu, yaitu pakai mentega atau margarin, bawang putih dan bombay, ayam cincang, kaldu ayam, gula pasir, pala, garam, merica, terigu, wortel sudah direbus, dan bawang sadri dan susu cair. Nah, caranya kita panasin dulu pancinya, kemudian masukkan mentega pakai 1-2 sendok makan supaya dia mencair. Setelah mencair sini masukkan bawang putih, bawang bombay, tumis dulu matang. Kemudian panasan kita kasih sedikit, masukkan ayam cincang, aduk-aduk di sini. Kemudian boleh masuk sedikit air supaya mudah dihancurkan ayamnya dulu. Setelah ayamnya diaduk-aduk masak di atas api, kita matikan dulu apinya. Masukkan terigu. Setelah masukkan terigu, juga diaduk-aduk supaya rata, pelan-pelan saja. Kemudian masukkan susu cair sebagian-sebagian ya, aduk supaya nggak biji-biji, bagus mulus, rata. Aduk lagi sedikit lagi, aduk dulu sebentar, mulus. Nanti kita aduk lagi di sini. Ya, tuang deh semua susu, aduk sampai rata dulu lagi. Ini sementara bisa dimasukkan wortel. Wortelnya masuk saja, wortel rebus. Kemudian diberi bumbu dulu, garam, merica, kemudian garam, masuk juga. Penyedap kaldu ayam, masuk juga sedikit. Kemudian pala yang belum masuk ini, sedikit. Gula pasir. Diaduk satu, setelah dimasak, nyalakan lagi apinya, pelan-pelan, kita aduk pelan-pelan sampai dia mengental. Kalau udah mengental, baru kita isikan ke dalam kulit di sini, dibungkus lagi seperti tadi. Setelah diaduk-aduk, dimasak di atas api mengental, nah kita masukkan daun bawang sadri ya, aduk semuanya, aduk, kita matikan apinya. Saya dimatikan, aduk rata lagi sebentar, dituang, dinginkan dulu. Setelah dingin nanti kita isi ke dalam kulit, digulung seperti tadi membuat yang nomor 1, nomor 2 ya. Sama juga bentuknya, cuma lain isinya, lain rasanya. Tadi dicelup ke telur ke dalam tepung roti, digulingkan, kemudian digoreng sampai masak ya. Setelah digoreng matang, kita matikan apinya ya. Ini
ayam sudah lagi. Risoles kita tadi udah. Sekarang saya akan buat risoles udang segitiga. Bahan yang diperlukan yang tadi aja. Sisanya risoles nomor 2 ini untuk biasa. Kasih ada kulit 3 lembar cuma. 3 lembar kulit kita potong dengan rada bagi 2. Nah, bagi 2 di kulitnya separuh ya. Demikian. Ini separuh ini dilipat 2. Tadi, nah ini kasih isiannya, taruh di sini di kulit jadi 6 buah ini ya, taruh di sini di udang, dibungkus segitiga, udah jadi lagi bentuknya yang bentuk segitiga, kelihatan ya, ini dilepit, masuk ke dalam, disempilkan. Bentuknya lain dengan tadi bentuk segitiga. Ini kalau sudah dicelup juga ke dalam putih telur, kemudian ke dalam tepung roti dan digoreng. Masih panas ya, masih bisa digoreng sekaligus. Kalau masih agak panas, selesaikan seperti tadi ya. Nah, kulitnya dilipat, kemudian kita lipat segitiga seperti demikian. Nah, lipat, kemudian ini disempilkan, dimasukkan ke dalam menjadi bentuk segitiga ya. Ini dilipat 2, taruh udang dulu boleh, taruh isi dulu boleh ya. Lihat, taruh di sini, kasih isi. Bentuk segitiga, jadi ini taruh, lipat demikian, lipat lagi ke atas, taruh. Nah ini diisi ke dalam kulitnya akan sebentar, udah jadi ya sulit sedikit tapi ini lebih penghematan bahannya ya. Ini langsung dicelup ke dalam putih telur, kemudian kita goreng lagi seperti tadi sampai dia masak. Jadi jangan lupa dicelupin penting supaya tidak terbuka ya. Kemudian, nah kalau udah rata, udah ini dibalik-balik supaya matangnya bagus, rata, kuning ya. Kulit jadi ada di sini, kulit dadar, sayuran pun masih banyak berlebihan tadi. Sekarang kita bikin lagi dengan risoles isi sayuran. Bahannya yaitu mentega atau margarin, bawang putih, bawang bombay cincang, ayam cincang, buncis, iris serong, wortel parut panjang, kemudian ada bumbunya penyedap ayam, merica, pala, garam, gula, kemudian ada seun, ada telur rebus dan bawang seledri. Kita mulai aja panasin dulu. Masuknya serat panas, kita masukin mentega. Kita masukkan bawang putih, bawang merah untuk ditumis. Satu, kemudian kita ambil kita masukin ayam cincang, sambil diaduk-aduk, matikan dulu, kemudian kita masukkan buncis, masuk, wortel masuk.
daun masuk semuanya jadi satu. Kemudian kita aduk dulu sampai rata. Sambil kemudian diberi bumbu. Ini ada kaldu ayam, merica, pala bubuk, kemudian garam. Garam kira-kira setengah cukup ya. Gula pasir, dan bawang sadri. Semua masuk. Kita masak sampai diaduk dulu biar rata bumbunya, biar selesaikan. Setelah diaduk dia masak, matikan apinya. Kemudian kita dinginkan lagi dulu. Nah ini dituang, maksudnya untuk mendinginkan ya. Siap. Kemudian kita gulung, bungkus seperti tadi. Sayuran yang panas, pelan-pelan. Mungkin terakhir mulai dingin ya. Nah, kita masukkan sayuran di sini. Masukkan satu iris telur juring. Kita bungkus seperti tadi, dibungkus. Kemudian digulung. Digulung sampai sama seperti tadi. Masih punya kulit, kita bikin yang sederhana yang tidak dimasak ya. Dan ini yaitu soles lekersah yang nomor 6. So, enak katanya, leker itu enak ya. Jadi yang dipakai itu smoked beef, kemudian ada keju dipotong empat, kemudian ada telur rebus, ada susu manis, air jeruk nipis atau air jeruk lemon yang tadi sudah dipetik, kemudian ada mayones. Semuanya kita campur dari satu dulu supaya ada rasanya asam-asam ya. Kasih jeruk nipis, air jeruk lemon, kemudian ada susu manis, masukkan juga supaya rasanya asam-asam manis. Nah ini semua ditaruh ke dalam kulit, ditaruh di atas kulit, kemudian kasih keju, dikasih smoked beef, dan diberi telur rebus. Nah, 3 macam ini digulung lagi kecil seperti tadi. Selanjutnya seperti yang tadi lagi sama, satu persatu. Yang paling praktis itu sekarang pancake setelah buah. Itu tetap dipakai kulit dadar yang tadi dengan dasar susu supaya lebih gurih dan lebih enak ya. Kalau tadi kita pakai dasar air untuk buat kulitnya, sekarang pakai susu cair. Nah, ada pun yang bahan yang diperlukan yaitu susu cair, mentega, air jeruk sedikit, kemudian instant custard atau instant kustar ya, kustar instan. Nih, langsung dicampur aja, nggak usah dimasak, dengan buah koktail. Nah, kita masukkan aja kulit tepung kustarnya, masukkan susu cair, sudah jadi ini. Ini diaduk saja dulu sampai dia mengempal. Kemudian masuk jeruk ke sini, masuk mentega sedikit, rasanya ya. Nah, kita aduk aja sini. Nah, diaduk, dia sudah mengental ya, dia tinggal turun, dia sudah mengental, sudah siap. Kita ambil kulit yang tadi yang digunakan seperti tadi, kemudian isi dengan 1 sendok kustar. Kemudian dilipat segitiga, lipat 2, kemudian lipat segitiga lagi. Nah ini menjadi segitiga gini ya. Kemudian dari segitiga kita isi dengan buah yang ada di sini, buah koktail ditaruhkan.
Sini buka lagi. Nah ini isi dengan buah. Nah semua kita sediakan demikian. Ya. Ini yang tadi sangat mudah, yaitu pancake buah. Jadi pancake isi instan custard atau custard instan. Kemudian dikasih buah oatmeal kaleng, ya sudah siap disantap setiap waktu, mudah dan cepat dibuat. Nah, yang terakhir itu dengan kulit dadar yang hijau yang tadi sudah dibuat. Ini isinya mudah juga, yaitu dengan kelapa parut, gula merah, garam, pandan. Ini semua dituang dari satu ke dalam panci, kemudian dimasak sampai dia matang dan mengental sedikit ya. Satu, kasih garam setengah sendok teh supaya gurih, kemudian diberi daun pandan. Ini semua dimasak sampai dia matang. Udah matang, kita angkat, isi di dalam sini. Nah, setelah matang, diangkat, kita tuang, dinginkan ya, semuanya. Dituang, tuang, udah. Nah, ini cara membungkusnya sama seperti yang tadi juga, yang mula-mula, yaitu dibungkus cara lipat menggulung ya. Ini bungkusan unprop istilahnya. Ini digulung, semua diselesaikan, tidak usah dimasak lagi. Nah ini yang tadi hijau, dadar, pandan, kelapa. Dilengkapi dengan santan yang sudah dimasak dengan pandan supaya lebih gurih ya. Inilah yang ke-8 dengan bahan dasar dadar, kulit dadar dengan isian macam-macam, dan yang ke-8 ini diisi dengan kelapa gula atau sebut unti ya. Ini sudah siap dimakan dengan santan, enak sederhana. Ini seperti kue basah rasanya. Nah inilah dengan alat kulit dadar yang saya gunakan tadi, dengan dicelup-celup ke dalam piringan plastik, kemudian dipanaskan menghasilkan kulit dadar dengan isian aneka isi dan aneka bentuk juga, aneka rasa. Seperti tadi pertama dibuat spicy chicken, lauk juga boleh, buah boleh, dengan nasi enak. Kemudian yang kedua oles-oles dengan kuah soto mie atau dimakan demikian aja, enak juga. Yang nomor 3 yaitu risoles, yang biasa dimakan lagu, dimakan gitu atau dengan mayones, cabai rawit juga boleh dimakan. Dan yang keempat yaitu udang segitiga yang bentuknya agak lain, unik, bentuknya semirip segitiga. Dan yang kelima itu sayuran sama lagi bentuknya beginian lagi. Yang keenam dari soles berkesan bentuk yang tradisional macam gulungan. Dan yang ketujuh yaitu flan. Yang flan agak lain sedikit ya. Nah, dengan bentuk segitiga terbuka, ini enak sekali. Dan yang ke-8 yaitu dadar pandan suji. Ini lebih enak seperti rasa kue basah. Jadi setelah kita main di kolam, terus berenang, bermain-main, bisa dinikmati